Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sesungguhnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Ia berikan, baik itu nikmat sehat maupun nikmat iman, sehingga kita bisa hidup sampai sekarang ini. Dan tidak lupa pula kita sampaikan junjungan salawat dan berserta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Galip Hafuza dengan NIM 1010124000211. Saya dari kelas TP 4808. Hari ini saya akan membawakan tausiah yang bertemakan pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak, adab, etika, dan karakter adalah suatu hal yang penting bagi seorang umat muslim. Adab, akhlak, etika, dan karakter ini adalah salah satu fondasi penting bagi umat muslim. Akhlak adalah sebuah perilaku bawaan dan bisa juga dibentuk dari kebiasaan seorang dalam kehidupannya. Kemudian, adab dan etika adalah tata cara bersikap seseorang yang sesuai dengan norma yang ada di agama dan sosial. Lalu karakter ini adalah kepribadian dari seseorang itu sendiri. Jadi kita harus menjaga akhlak, adab, etika, dan karakter kita dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana sesuai dengan firman Allah pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Yang dimana ayat ini bermaksud sebagai pedoman kita untuk menjaga akhlak kita, adab kita, etika, dan karakter kita seperti bagaimana Rasulullah dulunya. Dan juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innama bu'itsu li utammama salihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, yang dimana hadis ini bermaksud bahwa Islam itu misinya untuk memperbaiki seluruh aspek moral manusia, baik itu dalam akhlak, adab, etika, dan karakter. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan pada tema kali ini. Yang pertama itu akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, akhlak, yang artinya sifat atau perilaku yang melekat dalam diri seseorang, baik yang bersifat bawaan atau fitrah maupun hasil dari kebiasaannya dalam kehidupan. Akhlak itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada akhlak kepada Allah, hablum minallah, yaitu akhlak kepada Allah, baik itu seperti bertawakal, mensyukuri nikmatnya, lalu bertakwa kepadanya. Kemudian yang kedua ada akhlak kepada sesama manusia, hablum minannas. Ini meliputi kayak seperti akhlak kita kepada kedua orang tua, yaitu kita tidak melawan atau berkata seperti itu, contoh kecilnya. Kemudian ada akhlak kepada orang yang lebih tua, jangan tidak sopan kepada orang tua gitu. Terus ada juga akhlak kepada yang sebaya,
kita nggak boleh menggunakan kata-kata kasar ketika berbicara kepada teman sebaya kita. Kemudian akhlak kepada yang lebih muda, jangan pula kayak kita merasa tua, kita seenaknya kepada yang lebih muda, begitu. Kemudian yang ketiga ada akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri itu seperti kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan maupun kebersihan diri kita, gitu. Terus ada yang keempat, akhlak kepada lingkungan, yang dimana kita itu sikapnya kepada lingkungan, kayak menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Kemudian masuk ke adab dan etika. Adab itu berasal dari bahasa Arab juga, yang artinya tata cara atau sopan santun yang diajarkan Islam dalam berbagai situasi. Adab ini biasanya bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis. Dan adab ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang spesifik. Contoh dari adab itu misalnya adab ketika kita berdoa, yaitu kita melakukan doa dengan khusyuk dan mengadahkan tangan ke atas serta menghadap kiblat ketika berdoa. Kemudian adab ketika sedang berbicara, itu seperti kita tidak berkata kasar kepada orang lain, itu sudah termasuk adab ketika berbicara. Kemudian adab ketika sedang makan, tidak boleh mengecap gitu, tidak boleh berbicara ketika makan. Kemudian etika. Etika juga berasal dari bahasa Arab yang artinya norma perilaku yang disepakati secara umum oleh masyarakat. Etika ini biasanya bersumber dari kebudayaan masyarakat sekitar. Dan selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu sah-sah saja. Contoh etika ini biasanya ketika ingin masuk masjid, kita tidak boleh berisik di dalam masjid. Kemudian ada etika ketika sedang bersilaturahmi, tidak boleh julid ketika bersilaturahmi ke rumah tetangga. Kita harus saling tolong menolong kepada orang lain gitu. Kemudian ada etika ketika sedang bermain media sosial, tidak sembarangan menghujat orang di dalam media sosial, itu termasuk etika. Kemudian ada karakter, yang berasal dari bahasa Arab juga, syakhsiyah, yang artinya sifat dasar yang melekat pada diri seseorang dan menjadi pola tetap dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Berbeda dengan akhlak yang bisa berubah, karakter ini dia konsisten, yang menggambarkan kepribadian seseorang. Karakter ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang positif, kemudian ada yang negatif. Contoh yang positif itu yang pertama ada amanah, yaitu bisa dipercaya sama orang lain. Kemudian jujur, maka semua hal yang dilakukannya itu tidak ada yang berbohong. Kemudian sabar dalam menjalani kehidupannya. Lalu ada qanaah. Qanaah ini menerima atau mensyukuri apa yang ada. Lalu ada istiqomah, yaitu tetap berada di jalan Allah. Kemudian contoh yang negatif itu ada dusta, yaitu segala perbuatan maupun perkataannya itu tidak ada yang benar. Lalu ada khianat, yaitu perbuatan yang mengingkar janji, tidak sesuai sama janjinya. Kemudian ada dengki. Lalu ada takabur, yaitu sombong, tidak atau menganggap remeh kuasa Allah. Nah, dari seluruh hal yang telah saya jelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa akhlak, adab, etika, dan karakter ini merupakan fondasi iman yang mencakup hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan diri sendiri, dan lingkungan sekitar kita. Islam tidak hanya mengajarkan apa yang harus kita percaya, tapi juga bagaimana cara kita berperilaku. Akhlak mulia adalah bukti nyata keimanan yang hidup dalam hati kita. Jadi, yang bisa kita lakukan sekarang sebagai umat muslim yang baik, kita harus memperbaiki diri menjadi versi yang lebih baik lagi dari kita yang sekarang. Mulailah berubah dari diri sendiri, lalu sebarkan kebaikan kepada sekitar kita. Baiklah, saya tutup dengan membaca doa Allahumma ahsin khulqi kama ahsan takhalqi, yang artinya ya Allah, perindahkanlah akhlakku sebagaimana engkau memperindah rupaku. Hadis riwayat Ahmad.
Semoga kita termasuk orang yang diingat karena kebaikan akhlaknya, bukan hanya banyaknya ibadah. Amin. Saya tutup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.